sahabat Kang Ujang, jumpa lagi di channel Dawuh Kang Ujang. Ikuti terus ya, jangan lupa like, subscribe, and comment. Kita semua sampurasun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puja dan puji syukur untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Burhan selaku Ketua Bawaslu Kecamatan Pasawahan, kemudian juga Pak Erwin dan juga Pak Hendra, anggota Bawaslu Kecamatan Pasawahan. Pak Kasek, terima kasih juga sudah hadir, dan Pak Surya selaku narasumber. Hari ini rekan-rekan pengawas TPS Kecamatan Pasawahan melakukan proses binteng. Kemarin pasca pelantikan kita tanggal 23 sudah melakukan binteng lagi. Nah sekarang juga mengulang proses binteng agar pengetahuan kita tentang kepemiluan di tingkat TPS juga memahami. Karena kita sebagai pengawas TPS, maka di situ ada peran dan fungsi kita sebagai pengawas TPS. Apa yang kemudian boleh dan tidak boleh sebagai pengawas TPS. Pengetahuan juga tentang bagaimana kemudian melakukan proses pengawasan di TPS. Kotak suara sekarang sudah ada di gudang di PPK Kecamatan Pasawahan. Maksimal di PKPU itu sekitar H-5, artinya sekarang maksimal, karena besok tanggal 10, setelah itu kemudian tanggal 10 adalah proses kampanye terakhir terbuka. Mungkin di beberapa titik ada kampanye akbar, apakah di Purwakarta ada atau tidak. Tapi yang jelas bahwa semua caleg, semua calon termasuk DPD dan juga calon presiden berkonsentrasi pada hari akhir ketika proses kampanye tanggal 10. Pasca tanggal 10, tanggal 11 sampai tanggal 13 itu adalah hari tenang. Hari tenang kita juga akan disibukkan nanti dengan proses pembuatan TPS. Bapak Ibu nanti akan ngecek, dan juga Bapak Ibu akan berkomunikasi nanti dengan KPPS. Posisi dan lokasi TPS tempat nanti Bapak Ibu mencoblos. Mungkin di sini ada pengawas TPS yang itu ditugaskan di luar TPS Bapak Ibu pilih. Misalkan Desa Ciherang TPS 1, tapi dia adanya ditugaskan di pengawas TPS ini di TPS 2, tapi tidak terlalu jauh. Nah, sudah kemudian melakukan proses perpindahan memilih. Kalau tidak, nanti akan rekor. Kalau belum, misalkan berkomunikasi nanti dengan PKD, biar nanti ketika Bapak Ibu milih mencoblos di TPS itu ada yang menggantikan. Karena Bapak Ibu sendiri di sana tidak punya teman gitu loh. Tapi sendiri juga harus kuat ya. Gara-gara sendiri jomblo gitu, jadi seolah-olah nggak ada partner gitu. Jangan. Kalau saksi kan ada 2, tapi nanti yang masuk di TPS itu cuma 1. Nggak bisa ganti ya. Sementara kan Bapak Ibu sudah cilet mana batur teh asa keung siapa di TPS entong rasa keung. Anggapnya itu adalah apa tantangan sebagai abdi negara cie. Nah nggak apa-apa juga, jangan kemudian merasa malu gara-gara jadi pengawas TPS yang sekarang ramenya adalah KPPS gitu kan. Tetap harus semangat gitu kan. Nah semangat ini penting. Motivasi ini penting, sehingga keberanian kita sebagai pengawas walaupun sendiri juga tidak keung di situ. Lantas ketika ada apa-apa bagaimana? Komunikasi dengan pengawas desa. Nanti pengawas desa pas hari H itu akan ukur ringan, memastikan Bapak Ibu minimal ada perhatian gitu di pengawas desa. Lalu sampaikan ke kecamatan.
ya, terus pasorangan diperhatikan ya, itu harus dipastikan. Oleh karena itu Bapak Ibu berkomunikasi, termasuk satu TPS di desa itu juga ada beberapa TPS, komunikasi juga dengan pengawas TPS yang lain gitu, bisnis di rembuk di keroyok pun lain gitu, karena saksi maloba KPPS juga jumlahnya 7 sementara Bapak Ibu cuma 1. Tapi yang jelas bahwa harus kuat dan harus pede. Nah, waktunya juga lumayan. Nah, maka besok lusa ketika proses masa tenang Bapak Ibu nanti dilibatkan untuk melakukan penertiban APK di TPS masing-masing, termasuk juga nanti di lokasi TPS harus dipastikan harus tidak ada atribut partai politik termasuk calon dan sebagainya. Gimana kalau misalkan di situ dekat posko, ya poskonya juga kalau nggak ada lagi tempat misalkan, ya jangan sampai kemudian di situ ada atribut karena ada hari tenang dan menjelang umur gitu. Ketika di TPS dan pembuatan TPS pastikan di situ juga ramah disabilitas, ya. Mohon maaf. Kenapa? Kalau sampai kemudian di Cidahu rada seleting, rada jauh misalkan di sawah perjalanan jauh dan sebagainya, itu juga akan merepotkan. Kemudian juga misalkan yang di pasir masih masuk ke pasawahan kan, muter jalan agak lumur situ dulu, ya kan gitu. Itu juga harus pastikan biar nanti masyarakat yang akan memilih juga lingkungannya juga ramah terhadap mereka. Jangan sampai Korea terus mau kosan gitu,